Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bolo otomotif dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan Toyota Avanza mogok di tengah perjalanan. Awalnya AC terasa panas, kemudian mesin bunyi kasar, dan akhirnya lama-lama kecepatan menurun dan akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan akhirnya di towing ya teman-teman. Nah, di sini ternyata mengalami overheating atau panas, kipas mati. Nah, ini karena air sudah bercampur dengan oli sampai di karter, akhirnya mesin macet, tidak bisa bergerak. Ini sedang melakukan pembongkaran. Ini karena piston tidak bisa diputar sehingga lebih mudahnya melepas kerak as ya teman-teman. Jadi piston bautnya dilepas, kemudian baut kerak asnya juga dilepas biar kerak asnya bisa diangkat teman-teman. Jadi di sini oli sudah bercampur dengan air, keraknya pun sangat banyak teman-teman. Terus lihatin guys, apa ini metalnya, oke teman-teman, kayak Bolo ini metal masih halus, metal jalan juga halus. Jadi untuk crankshaft masih oke ya teman-teman, jadi tidak ada ketelatan oli atau kering pelumasan pada crankshaft. Nah, oke Bolo, di sini boringnya terlihat ini bekas piston, barat sedikit. Ini karena terlalu panas sehingga piston berhenti, tidak melakukan kompresi, hilang tenaganya. Masuk hari keempat setelah pembersihan komponen-komponen mesin. Jadi sudah mulai perakitan ya teman-teman. Ini kita ganti metal duduk dengan metal standar. Ini sama dengan Grand Max teman-teman. Untuk piston juga kita ganti Dita oversize 50, ring seher juga kita ganti semuanya. Jadi agar mesin itu maksimal atau normal kembali seperti sedia kala. Untuk metal kita menggunakan merek Daido standar Daihatsu. Ini sama dengan Grand Max ya teman-teman. Ini metal jalannya untuk di piston. Jadi teman-teman bisa dapatkan dengan harga yang cukup menarik, sekitar 350 sampai 500 untuk satu setnya. Jadi metal bulannya juga harus ganti teman-teman. Untuk piston kita menggunakan Daihatsu teman-teman, dengan BZ110 ya teman-teman, ring pistonnya. Ini kita lakukan pemasangan dengan hati-hati, dengan press-pressan ya teman-teman. Apabila tidak dipres itu sangat kesusahan atau sangat kesulitan saat memasukkan piston ke dalam bodi. Bengkel cukup longgar teman-teman, jadi lagi pada santai. Ini baju merah namanya Slamet Sujarwo, asli dari Purworejo. Kemudian yang belakang itu adalah Bagas dari Pacitan. Yang rambut gondrong ini yang sedang mengeker piston
Itu adalah Rudi Hidayat dari Kulon Progo teman-teman. Itu yang tengah itu anak magang. Jadi bengkel kita juga menerima PKL ya. Jadi ini posisi di belakangnya menuju krek as pasangannya. Didorong kemudian tarik, rekatkan pada krek as dan pasang baut. Jangan sampai salah ya atau tertukar posisinya. Kemudian metalnya pastikan terpasang agar mesin halus. Jadi buat teman-teman, untuk turun mesin kita pastikan bersih ya, seperti ini. Di dalam komponen ini karter, ini tutup timing, ini benar-benar kita bersihkan seperti mobil baru ya teman-teman. Untuk headnya juga kita bersihkan cukup detail. Jadi ongkos jasa turun mesin 2,5 juta itu tidak mahal teman-teman, karena semuanya diperhatikan. Untuk pengencangan metal duduk, metal jalan, kita gunakan torsi ya teman-teman. Jadi untuk torsi baut itu berbeda-beda. Untuk torsi ini menggunakan baut 14 teman-teman. Biasanya atau yang tertulis atau panduan dari Jepang itu menggunakan torsi 8 kilo. Apabila dipaksakan 9 kilo biasanya rusak dratnya, sehingga kita pastikan semuanya kenceng dan torsinya pas ya teman-teman, 9 kilo. Untuk metal jalan kita juga harus lakukan torsi yang pas. Kita ini karena baut regen atau keriting 10, kita gunakan 3,5 kilo atau 350 ya teman-teman. Jadi jangan sampai baut itu rusak karena torsinya terlalu besar, atau jangan sampai tidak kenceng sehingga akan menimbulkan bunyi pada saat mesin hidup nantinya. Jadi cukup detail ya teman-teman, harus diperhatikan semuanya, harus menggunakan perhitungan dengan torsi yang tepat, karena ini sangat vital atau sangat krusial posisinya di dalam atau inti mesin ya teman-teman. Ini kita lihat seperti ini. Jadi tentukan posisi torsinya yang tepat. Ini 3,5 kilo ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan semuanya sesuai agar maksimal. Ini setelah proses pemasangan semuanya, jadi sebentar lagi kita akan naikkan mesin atau set mesin hampir selesai. Tunggu sampai mesin hidup ya teman-teman. Oke bolo, perakitan sudah selesai pada mobil Avanza. Jadi teman-teman, apabila di perjalanan mengalami overheating atau temperatur naik, teman-teman alangkah baiknya berhenti terlebih dahulu, cek di mana letak kekurangan atau sesuatu yang trouble yang menyebabkan temperatur naik. Nah teman-teman, pertama perlu cek di sini ada kipas ya. Di sini ada kipas, teman-teman bisa cek apakah dia nyala atau tidak. Misalkan posisi tidak berputar, teman-teman bisa lakukan menghidupkan AC. Apabila ini muter berarti normal ya. Kemudian teman-teman cek di air radiator nih, di cadangan. Ini apabila penuh berarti overheating atau temperatur naik, sehingga air keluar dari radiator menuju tampungan, dan di sini penuh, pasti penuh.
Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman bisa lakukan pembukaan tutup radiator, tapi kondisikan jangan pas posisi panas, tunggu 10 menit atau 15 menit sampai agak dingin, kemudian pakai lap agar tidak menyembur. Nah, ya kemudian yang keempat yang paling penting, teman-teman juga bisa cek olinya di sini. Oli ini harus ada ya, nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanda strip satu di bawah dan di atas. Ini oli harus di strip atas. Apabila kurang sedikit pun tidak masalah. Namun apabila tidak ada sama sekali, teman-teman harus menambah oli mesin. Nah, kemudian yang ketiga, apabila teman-teman ngisi kok langsung habis atau turun terus, tidak pernah penuh, jadi teman-teman harus lebih baik di derek atau tunggu pertolongan, karena apabila dipaksakan seperti ini sampai berhenti di tengah perjalanan, alhasil head itu melenting atau bengkok, kemudian air bercampur dengan oli dan masuk ke ruang bakar, kemudian menyeluruh di area mesin sehingga sampai menghentikan perputaran pada piston sehingga mesin mati total, tidak bisa berjalan. Jadi kondisi awalnya temperatur naik, AC pasti tidak dingin, kemudian bersuara kasar ya. Apabila oli bercampur dengan air, maka viskositasnya atau kekentalannya akan sangat berubah, akan sangat keset pada material di dalam mesin dan menyebabkan mesin macet atau ngejing. Oke, jadi total biayanya habis 8.700.000-an, sudah meliputi spare part dan oli plus jasa. Jadi komponen-komponen pendukung lainnya tidak ada yang mengalami kerusakan fatal sehingga tidak perlu diganti. Terima kasih. Wassalamualaikum.